Setidaknya ada 30 anjing ekspedisi mereka bunuh, mereka kuliti, dan mereka makan. Di video kali ini, gue pengen bahas tentang sebuah benua yang udah nggak asing lagi nih di telinga kalian. Yap, benua itu adalah benua Antartika. Sebagaimana yang kita tahu nih ya, bahwa benua Antartika adalah benua yang paling dingin di dunia, yang suhunya bisa mencapai minus 90 derajat Celcius, dengan luas kurang lebih 14 juta kilometer persegi. Dan hampir di seluruh kawasan Antartika itu tertutupi oleh es yang ketebalannya kira-kira itu 2000 meter. Dan di Antartika ini memiliki populasi penduduk kira-kira 1000 sampai 5000 orang aja nih guys. Sepi juga cuy. Dan letak benua Antartika ini itu meliputi kutub selatan bumi yang hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Jadi beda nih cuy, kalau kutub utara adalah lautan yang membeku, sedangkan kalau kutub selatan itu adalah daratan yang tertutupi oleh es. Dan karena uniknya daerah Antartika ini, muncul misteri, mitos, dan berbagai konspirasi. Kayak tentang monster laut, UFO, alien, dan kisah menarik lainnya. Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas beberapa kisah-kisah menarik yang ada di benua Antartika ini. Langsung masuk aja ke topik yang pertama. Oke, jadi yang pertama adalah tentang Nazi Conspiration. Ini tuh topik yang masih jadi misteri sampai sekarang. Yang terkenal adalah tentang ekspedisi yang dilakukan oleh Richard Evelyn Byrd. Dia melakukan ekspedisi pertamanya ke Antartika sekitar tahun 1928. Setelah melakukan ekspedisi kurang lebih itu 7 tahun, nah di tahun 1946 sampai 1947, itu kira-kira setelah Perang Dunia Kedua, dia pergi ke Antartika dengan pasukan lengkap. Ada sekitar 13 kapal laut dan 29 pesawat terbang. Perjalanan ini dilakukan bertujuan untuk memberantas sisa pasukan Nazi yang kemungkinan besar bersembunyi di benua Antartika. Namun ketika dalam perjalanan dan hampir sampai ke benua Antartika, mereka diserang oleh pesawat yang bentukannya mirip piring terbang dan memiliki lambang swastika atau lambang yang sering kita sebut sebagai lambang Nazi ini. Akhirnya Richard dan para pasukannya itu memutuskan untuk mundur karena tidak memungkinkan untuk melawan pesawat canggih pada zaman itu. Lalu setelah penyerangan ini, diadakan lagi ekspedisi pada tahun 1956 sampai 1907 atau 10 tahun setelah kejadian. Dan ekspedisi ini dinamai dengan ekspedisi Deep Freeze. Mereka membangun pangkalan militer dan mulai melakukan penelitian. Ketika mereka menelusuri Danau Vostok atau danau yang terbesar di Antartika, di kedalaman mereka menemukan lambang Nazi yang cukup besar dan terbuat dari emas. Jadi lambang swastika ini atau yang kita sebut lambang Nazi itu adalah lambang tertua di dunia yang sudah ada sejak peradaban India kuno. Jadi Nazi hanya menduplikat lambang-lambang tersebut. Dan sampai saat ini, benda yang menyerang Richard dan para pasukannya itu masih jadi misteri besar. Di topik yang kedua ini adalah tentang sebuah penampakan yang sempat viral di tahun 2016 yang terjadi di Google Earth. Penampakannya tuh mirip cumi-cumi raksasa dan banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah penampakan dari Kraken. Sejarah singkat dari Kraken ini adalah sebuah gurita raksasa yang dipercaya rakyat Nordik menghantui laut dari Norwegia sampai ke Greenland. Makhluk ini menyeret kapal-kapal yang belayar sampai ke dasar lautan dengan tentakel raksasanya. Ya setelah itu lost aja gitu, nggak ada kabar. Seperti di film Pirates of Caribbean, Kraken ini adalah penguasa laut. Atau seperti di film Clash of Titan, Kraken ini adalah peliharaan dewa Hades dan tinggal di underworld. Beberapa sumber mengatakan bahwa Kraken ini memiliki panjang sekitar 100 kaki atau yang bisa kita sebut 30 meteran lah. Sejarah monster mitos ini itu mulai dikenal pada tahun 1180 hingga akhir kekuasaan Raja Sevren Norway pada tahun 1202. Di dalam foto yang tertangkap di Google Earth ini, setelah diukur menggunakan tools yang ada di Google Earth, bisa diperkirakan bahwa makhluk ini memiliki panjang 30 sampai 40 meter. Panjang juga cuy. Banyak yang berspekulasi bahwa penampakan ini adalah benar-benar penampakan dari Kraken. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa gambar ini hanyalah sebuah bongkahan batu yang tertabak oleh ombak. Gue setuju sih ini kalau ini batu. Cuma kalau ini batu kok ada di tengah laut dan hamparan ombaknya tuh gede banget. Untuk kalian yang tahu ini benda apa,
bisa komen di bawah. Oke, kisah berikut adalah kisah ekspedisi yang dilakukan oleh Sir Ernest Shackleton. Sir Ernest Shackleton ini adalah penjelajah berkebangsaan Irlandia yang lahir pada tahun 1874. Pada awal karirnya, Sir Ernest yang masih 16 tahun ini bergabung dengan Angkatan Laut. Pada umurnya yang ke-18, ia mendapatkan peringkat pertamanya dan menjadi pelaut master 6 tahun kemudian. Pada tahun 1901, ia mulai bergabung dengan Angkatan Perwira Inggris dan penjelajah terkenal yaitu Robert Falcon Scott dan pergi berjelajah ke Kutub Utara. Namun semua itu tidak berjalan mulus karena Sir Ernest ini jatuh sakit dan harus dipulangkan. Dari ekspedisi yang mereka lakukan berdua ini membuat Sir Ernest ini menjadi terobsesi untuk mencapai titik di Antartika. Pada tahun 1907, Sir Ernest melakukan perjalanannya yang kedua. Namun sekali lagi gagal karena kondisi dan kesehatannya yang makin memburuk. Pada tahun 1911, impian Sir Ernest ini mulai sirna karena telah didahului oleh Roald Amundsen yang telah mencapai titik paling selatan. Pada 1 Agustus 1914, pada awal peperangan antara Rusia dan Jerman, Sir Ernest melakukan perjalanannya yang ketiga untuk mencapai titik selatan bumi. Dan ia menggunakan kapal yang diberi nama Endurance. Namun pada bulan Januari pada tahun 1915, kapal Endurance ini terjerat oleh es dan mengharuskan Sir Ernest dan para anak buahnya itu untuk membangun kemah dan mengosongkan kapalnya. Pada saat ini nih, perjuangan dimulai. Setelah meninggalkan kapal, Sir Ernest meninggalkan misinya untuk melintasi Antartika, lalu mulai fokus untuk menyelamatkan para kru kembali ke peradaban. Para kru kapal menggunakan seluruh caranya untuk bertahan hidup. Pada Januari 1916, mereka mulai memakan penguin, anjing laut, dan apapun untuk bertahan hidup. Dan bahkan anjing ekspedisi yang mereka miliki itu dimakan juga. Setidaknya ada 30 anjing ekspedisi mereka bunuh, mereka kuliti, dan mereka makan. Lalu pada April 1916, Sir Ernest dan para anak buahnya melakukan pelarian ke Pulau Gajah. Pelarian ini dilakukan untuk pengupayaan penyelamatan. Setelah 7 hari berlayar, Sir Ernest dan para krunya telah sampai ke Pulau Gajah. Namun karena persediaannya semakin menipis, membuat mereka semakin putus asa. Lalu Sir Ernest dan 5 krunya pergi ke Georgia Selatan untuk mencari bantuan. Dan setelah 16 hari berlayar, sampailah mereka ke Georgia Selatan dan berhenti di stasiun pemburuan ikan paus. Dan sesegera mungkin mereka mengatur pengupayaan untuk menyelamatkan sisa kru yang masih ada di Pulau Gajah. Lalu pada 25 Agustus 1916, Sir Ernest kembali lagi nih ke Pulau Gajah untuk menyelamatkan para krunya yang tersisa. Dari kejauhan terlihat para kru telah melambaikan tangan dan segera diselamatkan. Ada sekiranya 22 orang selamat dan direscue ke Punta Arenas, Chile. Lalu setelah peperangan, Sir Ernest melakukan ekspedisi terakhirnya dengan tujuan untuk mengelilingi dunia. Namun pada 4 Januari 1922, setelah sampai ke Georgia Selatan, Sir Ernest menderita penyakit jantung dan meninggal dunia. Atas aksi heroik dan kisah perjalanannya yang menarik ini, membuat ia dianugerahi gelar bangsawan. Gua kira dulu tuh Antartika adalah tempat yang sekedar dingin aja cuy, jadi enak lah buat ngopi. Setelah tahu suhunya sampai minus 90 derajat Celcius, kopinya beku cuy. Oke, mungkin segini dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu channel ini makin berkembang. Dan stay tune terus di channel ini karena gue telah menyiapkan cerita-cerita menarik seputar misteri-misteri di dunia. Oke, terima kasih, gue Handi. Stay safe.